Benarkah ada rahasia Jokowi JK yang belum terungkap ke publik? Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Dari awal Jokowi memimpin di 2014 banyak sekali kehebohan demi kehebohan di dunia politik tanah air. Gebrakan Jokowi untuk mengubah wajah bangsa dari yang awalnya memelas menjadi disegani rupanya tak menyenangkan banyak pihak. Apalagi idealismenya yang ingin memeratakan kemajuan dan akhirnya memiskinkan para elit koruptor yang terbiasa memonopoli kekayaan. Jokowi memang berbeda dari para presiden terdahulu. Nyalinya sungguh berani, tapi tetap bisa memegang kendali perpolitikan dengan ciamik. Semua yang dilakukan sangat berhati-hati dan penuh perhitungan. Bukan hanya ex-Orba dan keluarga mangkrak yang dibuat terjepit secara tak sadar olehnya, bahkan politikus senior sekelas mantan wapres pun bisa masuk permainannya. Tapi kembali lagi, karena niat tulus Jokowi semata-mata atas dasar kecintaan pada tanah air, maka alam pun merestui dan memenangkannya di atas lawan politik. Saya sempat membaca sebuah tulisan yang intinya pada saat Jokowi menggandeng JK sebagai capres, ada kesepakatan yang harus dipenuhi JK. Jokowi menawarkan posisi capres, tapi perusahaan JK tak boleh ikut andil dalam satupun proyek yang dicanangkan pemerintah selama 5 tahun mendatang. JK dengan polosnya menyanggupi permintaan Jokowi tanpa tahu rencana hebat yang akan dilakukan Jokowi dari 2014 sampai 2015. Padahal waktu itu Jokowi sangat gencar membangun proyek-proyek infrastruktur. Bayangkan kalau perusahaan JK yang membidangi energi, konstruksi, properti, dan sebagainya ikut ambil alih, berapa banyak keuntungan yang ia dapat. Sayangnya Jokowi sudah dari awal mengunci pergerakan JK. Kucuran proyek yang sempat ia nikmati di masa periode pertama SBY kini tak bisa ia rasakan di masa kepemimpinan Wong Solo. JK memang jadi capres, tapi ia seperti penonton saja. Baru saat Anies jadi gubernur ia mulai bisa ikut proyek Formula E. Tapi itu pun tak bisa menyelamatkan usahanya yang mulai pailit. Kini Bukopin tersandung masalah dan utang menggunung. Padahal perusahaan JK tersebar di berbagai sektor. Inilah yang kemungkinan mendorongnya menggait Rizik agar bisa melobi proyek lagi. Atau bahkan menaikkan Anies sehingga ia dan perusahaannya bisa kembali berjaya seperti era SBY dulu. Dan kita semua tahu kalau Anies memang tipe manusia yang lebih pro ke elit atau pejabat yang mendukungnya ketimbang wong cilik. Saat APBD DKI hendak dirampok DPRD, Anies tak berani bersuara sedikit pun seperti Ahok dulu. Padahal bansos DKI banyak yang salah sasaran dan tak sesuai ekspektasi. Anies berani memotong gaji dan tunjangan ASN, tapi tak berani memotong TGUPP yang gaji dan tunjangannya begitu fantastis. Tak terbayang kalau Anies naik jadi capres lewat tangan Rizik dan FPI. Mau jadi apa negeri ini? Kembali lagi pada JK, betul kalau ia menolak jadi capres karena sudah tua. Tapi ia sendiri tak ingin di saat masa tuanya justru mewariskan banyak utang pada anak cucu lantaran banyak perusahaannya yang kolaps. Mungkin cara satu-satunya dengan merebut kekuasaan dan menodongkan proyek baru agar perusahaannya bisa kembali selamat. Ini adalah kemungkinan yang paling bisa menjawab atas manuver JK yang mendukung Anies di pilkada hingga disebut berperan dalam kepulangan Rizik. Semoga saja para elit negeri masih memiliki hati pada banyak rakyat yang susah karena pandemi. Teruntuk mantan penguasa, biarkanlah Jokowi membawa rakyat Indonesia maju dan menikmati kekayaan bangsanya. Janganlah kalian serakah dan hanya mementingkan bisnis keluarga. Terimalah masukan dengan lapang dada, seperti saat kalian meminta Jokowi untuk menegakkan demokrasi. Tulisan untuk kalian ini juga termasuk bagian dari demokrasi itu sendiri yang sebenarnya selalu kalian ingkari. Tetapi ada saatnya semua kembali ke alam. Kalau sudah waktunya akan saatnya rakyat jelata jadi raja di negeri sendiri, sedang para elit korup akan membayar keserakahan mereka selama ini. Belajar dari sejarah ini, bukankah Soeharto bisa jadi contoh nyata? Saat ia tak lagi berkuasa, bahkan anak cucunya harus menanggung stempel turunan ex-pemimpin terkorup. Kekayaan yang mereka bangun tak akan jadi abadi. Perjanjian Swiss menjadi gerbang pemerintah untuk menyikat semua harta mereka dan mengembalikan ke tanah air. Giliran aset-asetnya di dalam dan luar negeri yang akan dibidik. Kalau sudah begini, apa yang mau dibanggakan? Mending jadi pemimpin jujur meski tak memiliki apa-apa, ketimbang kaya tapi membuat merana generasi penerusnya.